Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kepada yang terhormat Bapak Setiadi Wirabuana selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan kami, saya sebagai moderator izin memperkenalkan diri. Saya Anggun Yudestuti dengan NIM 122490023 berasal dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Selaku moderator, izin untuk mengawali presentasi kami, yaitu kami berasal dari kelompok 6 dengan judul Menjamurnya Kasus Korupsi di Lingkungan Masyarakat. Berikut adalah perkenalan dari anggota kelompok kami. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Langlangit Arjuna Santoso, NIM 122490006 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdullah dengan NIM 122490012. Saya dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Fikri dengan NIM 121340069. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Melani dengan NIM 122121008 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Putri Yulariska dengan NIM 122120006 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Diarni Monika Burumani dari Prodi Sains Data dengan NIM 122450075. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Arifah. Berikut adalah daftar dari poin-poin yang akan kami presentasikan yang tertuang dalam daftar isi. Yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian tujuan dan manfaatnya, kemudian rumusan masalah, metode penelitian, kemudian hasil penelitian, dilanjut kebijakan alternatif, kemudian kebijakan kelompok yang kami buat, kemudian tindakan masyarakat yang harus dilakukan. Nah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini saya akan membacakan yang berhubungan dengan identifikasi masalah, di mana isinya ada lingkup masalah yang berhubungan dengan tindakan yang tidak adil, kemudian sikap dan perilaku yang tidak berkarakter, di mana berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa oknum pejabat guna memperkaya dirinya sendiri. Kemudian ada latar belakang di mana menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia bagaikan kanker yang terus menggerogoti dan terus menjamur di kalangan masyarakat. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pembangunan dan kepercayaan publik serta merusak lingkungan. Penelitian ini berfokus pada dua kasus korupsi besar, yaitu Rektor Unila terkait penerimaan mahasiswa baru dan PT Timah Tbk terkait tata niaga Timah, di mana kasus ini menunjukkan korupsi yang sistemik dan mengakar di sektor pertambangan dan pendidikan, di mana membutuhkan penanganan luar biasa untuk memberantasnya. Adapun tujuan penelitian kali ini, yang pertama, menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, khususnya pada kasus korupsi Rektor Unila dan PT Timah Tbk. Yang kedua, mengidentifikasi dampak negatif dari korupsi di sektor pendidikan dan sumber daya alam. Dan yang ketiga, merekomendasikan solusi dan kebijakan untuk mencegah dan memberantas korupsi di kedua sektor tersebut. Kemudian, manfaat penelitian, yang pertama, memperkaya ilmu pengetahuan tentang kajian korupsi, khususnya di sektor pendidikan dan sumber daya alam. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab, modus operandi, dan dampak dari korupsi di kedua sektor tersebut. Dan yang ketiga, mendistribusikan ide-ide baru dan segar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah akan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mengenai Rektor Unila dan yang kedua itu mengenai PT Timah Tbk. Yang pertama, rumusan masalah mengenai Rektor Unila, yaitu ada satu, apa saja faktor-faktor yang mendorong manusia melakukan korupsi. Yang kedua itu ada apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya korupsi Rektor Unila dalam PMB jalur mandiri. Yang ketiga ada bagaimana modus operandi dan dampak dari korupsi Rektor Unila terhadap dunia pendidikan. Yang kedua itu ada rumusan masalah mengenai PT Timah Tbk. Yang pertama itu ada apa saja faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya korupsi di PT Timah Tbk terkait tata niaga timah.
Yang kedua, ada bagaimana modus operandi dan dampak dari korupsi PT Timah Tbk terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang terakhir, ada solusi dan kebijakan apa yang tepat untuk mencegah dan memberantas korupsi di sektor pendidikan dan sumber daya alam. Kemudian ada metode penelitian. Di sini kami melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, lalu dianalisis untuk setiap jawaban dari narasumber. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus korupsi Rektor Unila. Mantan Rektor Universitas Lampung didakwa menerima suap senilai 6,9 miliar dan 10.000 dolar Singapura dari orang tua calon mahasiswa untuk meloloskan mereka di jalur Mandiri Unila selama tahun 2020 sampai 2022. Selain itu, Karomani diduga melakukan persekongkolan tender dalam proyek senilai 18 miliar. Dugaan korupsi mantan Rektor Unila dilakukan dengan berbagai cara, seperti Rektor diduga mematok tarif tertentu untuk meloloskan calon mahasiswa baru jalur mandiri yang nilainya tidak memenuhi syarat, dan suap tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga kasus PMB, Karomani juga melakukan persekongkolan tender dengan proyek 18 miliar. Faktor internal yang mendorong terjadinya korupsi Rektor Unila itu ada 3, yaitu yang pertama itu ada budaya mencari keuntungan pribadi, kemudian yang kedua itu kurangnya integritas moral, kemudian yang ketiga itu ada sistem PMB yang rentan. Kemudian ada faktor eksternalnya yang mendorong terjadinya korupsi Rektor Unila dalam PMB jalur mandiri. Yang satu itu ada tekanan masyarakat untuk masuk universitas negeri terfavorit. Kemudian ada lemahnya penegakan hukum dan kurangnya budaya anti korupsi. Adapun dampak kasus korupsi di Unila adalah merugikan calon mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu, dan juga merusak citra dan marwah berpendidikan tinggi, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan terjerumus secara menyeluruh. Adapun contoh kasus korupsi di PT Timah Tbk. Pada tahun 2015 sampai 2022, PT Timah Tbk ini diduga melakukan korupsi dalam tata niaga timah. Dugaan ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, manipulasi data produksi dan penjualan timah untuk keuntungan perusahaan. Yang kedua, memberikan suap kepada penjabat terkait untuk mendapatkan kemudahan dalam berbisnis. Dan yang ketiga, menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi para pelaku penjabat. Faktor internal yang mendorong terjadinya korupsi PT Timah Tbk terkait tata niaga timah. 1. Melemahnya pengawasan internal. 2. Kurangnya transparansi akuntabilitas. 3. Hubungan kedekatan antara pejabat PT Timah Tbk dengan pengusaha tambang timah sehingga membuka peluang suap dan gratifikasi. 4. Kurangnya regulasi yang mengatur tentang konflik kepentingan sehingga potensi penyalahgunaan wewenang tidak terhindarkan. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, yaitu 1. Lemahnya penegakan hukum, 2. Kondisi ekonomi, 3. Kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, berikut merupakan dampak dari korupsi PT Timah Tbk yang menyebabkan kerugian yang sangat besar pada negara. Selain itu juga, praktik ini berdampak buruk terhadap lingkungan hidup akibat dari eksploitasi timah yang tidak berkelanjutan serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangannya. Masyarakat di sekitar wilayah ini juga mengalami kerugian, yaitu karena kehilangan sumber penghidupan dan mengalami dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan yang tadi. Nah, selanjutnya merupakan menilai kebijakan yang sudah ada, lalu kita memberikan kebijakan alternatifnya. Pemerintah kan telah menetapkan berbagai kebijakan untuk memerangi korupsi, seperti misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, kemudian pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kemudian juga ada penerapan sistem akuntansi keuangan negara atau SAKNA, kemudian ada penguatan pengawasan internal di instansi pemerintah. Namun, kasus korupsi masih terus terjadi nih. Nah, maka dari itu diperlukan adanya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang sudah ada tadi. Nah, dengan cara yaitu dengan kebijakan alternatif yang lebih inovatif dan komprehensif. Nah, berikut contoh kebijakan alternatif yang dapat dipertimbangkan. 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian, penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Kemudian, peningkatan pendidikan anti korupsi dan edukasi publik tentang bahayanya korupsi. Kemudian, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang terakhir, melibatkan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya yaitu ada kebijakan kelompok. Yang pertama, melakukan seminar dan workshop, di mana maksudnya adalah mengadakan seminar dan workshop tentang bahaya korupsi dan cara-cara mencegahnya. Target audiensnya dapat diarahkan kepada mahasiswa, masyarakat umum, atau bahkan aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, membuat kampanye anti korupsi, di mana melakukan kampanye anti korupsi ini di media sosial, kampus, atau tempat umum lainnya. Kampanye ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti poster, video, atau pertunjukan seni. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu membentuk tim pemantau anggaran, di mana membentuk tim yang bertugas memantau penggunaan anggaran di lingkungan kampus atau instansi pemerintah lainnya. Tim ini dapat melaporkan temuannya kepada pihak berwenang jika ditemukan indikasi adanya korupsi. Oke, sebelumnya ada kebijakan kelompok yang dibuat oleh kami sebagai mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada tindakan masyarakat. Tindakan yang harus masyarakat lakukan yang pertama yaitu masyarakat dapat menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan mahasiswa dengan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh kelompok mahasiswa tadi, seperti seminar, workshop, atau kampanye anti korupsi. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat akan memberikan semangat dan motivasi bagi kelompok mahasiswa untuk terus berjuang dan memerangi korupsi. Yang kedua, masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam program-program yang dijalankan oleh kelompok mahasiswa tadi, seperti program pemantauan anggaran atau advokasi bagi korban korupsi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, masyarakat dapat berkolaborasi dengan kelompok mahasiswa dalam upaya memerangi korupsi. Kolaborasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan bersama seperti aksi demonstrasi atau penggalangan dana. Di sini saya akan menyimpulkan dari tugas PPT kami, yaitu korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berwenang atau pejabat untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompoknya. Korupsi merupakan salah satu penyakit kronis yang menggerogoti bangsa Indonesia yang tidak hanya berdampak pada kerugian negara. Menjamurnya kasus korupsi di lingkungan masyarakat menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran akan etika dan integritas. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi. Sebagai yang mengawali, saya selaku moderator wajib untuk mengakhiri sesi presentasi kelompok 6 kali ini. Untuk adanya salah kata atau salah ucap, saya sebagai perwakilan kelompok 6 mohon maaf. Dan untuk presentasi kali ini cukup sekian, saya ucapkan terima kasih.